Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Tazaki dari kelas Manajemen Informatika 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Pengertian sendiri dari hukum Islam yaitu hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syariah yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil syar'i lainnya. Berbagai metode ijtihad. Terminologi usul fikih hukum ialah khitabullahil muta'allaku bif'alil mukallafina qatida an au tahsiran au wad'an, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk iktida atau tuntutan, tahyir pilihan, atau dalam bentuk wad'i ketentuan yang diterapkan. Kemudian sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Secara sederhana dapat dijelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Abdullah Rahman Dahlan 2011 113 sampai 114. Sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu. Sedangkan dalil mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan mengantarkan orang untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks dalil, terdapat upaya ijtihad untuk menemukan sesuatu. Oleh karena itu, yang disebut dengan sumber hukum Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks nas yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan ijma dan qiyas dan lain-lain sebenarnya bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi dalil hukum. Sebab keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, tetapi merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis melalui upaya ijtihad. Nah, di sini terdapat sumber hukum Islam. Nah, dalil sumber hukum Islam Al-Quran, etimologo. Bacaan terminologi. M. Ali As-Sabuni, firman Allah merupakan mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kehujahan Al-Quran. Semua ulama sependapat bahwa Al-Quran merupakan hujah bagi setiap muslim, karena ia merupakan wahyu Allah dan kitab Allah yang sifat periwayatannya secara mutawatir. Kemudian sunnah. Nah, sunnah ini terminologi masalah hukum yang dinisbatkan pada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau terhadap suatu peristiwa. Menurut ahli usul fikih diartikan semua yang berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua. Hal ini dapat dilihat dari fungsi sunnah itu sendiri, yaitu sebagai penjelas Al-Quran. Quran surat An-Nahl ayat 16. Ayat 64. Kemudian ijma, etiminologi, ketetapan hati terhadap sesuatu. Terminologinya kesepakatan semua ulama mustahid muslim dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum syariah. Kedudukan ijma sebagai hujjah. Menurut jumhur ulama, ijma merupakan hujjah yang bersifat
pasti, artinya jima merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Kemudian kias. Nah, kias ini menurut Wahbah Az-Zuhaili menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nas syariah tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nas hukumnya. Karena ada kesamaan sadari. Nah, landasan kias sebagai dalil hukum Quran Surah An-Nisa. Nah, perbedaan pendapat maka merujuk pada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Cara merujuk pada keduanya dengan kias. Nah, di sini ada ruang lingkup hukum Islam, yaitu ibadah. Ada ibadah, ada muamalah, ada jinayah, siasah, dan akhlak. Nah, ibadah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji apabila mampu. Kemudian untuk muamalah, peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta, misalnya pinjam-meminjam, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian ada jinayah. Jinayah adalah peraturan yang mencangkup pidana Islam, di antaranya kisah, diat, kifarat, pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Kemudian ada siasah, peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, untuk akhlak sendiri adalah pengatur sikap hidup pribadi, yaitu syukur, sabar, rendah hati, berbakti pada orang tua, pemaaf, tawakal, dan lain-lain. Nah, di sini ada tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Abu Ishaq As-Sayyatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama ada memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Nah, kemudian fungsi hukum Islam sendiri secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan. Dalam masyarakat, Satjipto Raharjo. Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perkembangan masyarakat. Nah, hukum Islam ini tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya. Adapun beberapa fungsi dari hukum Islam diantaranya yaitu 1. Fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang patuh dengan hukum Islam, maka kepatuhannya bernilai ibadah sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi ini dapat dilihat dari proses pengharaman riba dan hamar yang dilakukan secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran, seperti adanya sanksi ketika melakukan zina, membunuh, mabuk, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada fungsi tandim wa islah al-ummah. Fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang hukum Islam. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.